Salam God Lovers, mari sambut pagi ini dengan ucapan syukur dan hampiri tahta kudus Tuhan di pagi ini. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karuniamu. Shalom, salam sehat, kuat selalu, damai di hati. Ya, saya akan membagikan pesan di pagi hari ini. Ada 3 hal yang harus kita lakukan di dalam pengiringan kita bersama-sama dengan Tuhan sebelum kita mati, sebelum kita dipanggil Tuhan. Nah, yang pertama, berdamai dengan Allah, karena kita manusia yang condong jatuh dalam dosa. Kita manusia berdosa. Tidak ada seorang paling baik, paling bagus, paling benar. Hanya Tuhan yang benar. Untuk itulah marilah kita sebelum kita bersama-sama dengan Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan itu. Kita berdosa, kita melakukan kesalahan, baik dalam pikiran, baik dalam hati, perasaan. Kita betul-betul berdamai dengan Tuhan sehingga Tuhan bisa masuk ke dalam bait-Nya yang kudus. Ayat lain mengatakan kita bait Allah, tempat hadirnya Allah. Tempat Allah menyatakan isi hatinya di dalam bait-Nya yang kudus. Kita tidak melakukan kesalahan, kita tidak melakukan dosa sekecil apapun. Kita tidak berdosa. Untuk itu kita berdamai dengan Allah. 2 Korintus 5 ayat 19. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu. Luar biasa Allah mendamaikan diri kita. Ayat lain mengatakan dia rela mati taat setia di kayu salib. Dia menjadi anak domba yang tidak bercacat. Darahnya tercurah untuk mendamaikan kita manusia. Kita yang bersalah. Kita yang berdosa diperdamaikan oleh kematian Kristus di kayu salib. Dia datang ke dunia ini mendamaikan kita bersama-sama dengan Allah karena dosa kita. Untuk itu tidak mungkin kita harus terus menerus dan condong akan terus melakukan dosa. Untuk itu berdamailah
Siapapun kita dalam pikiran, hati, perasaan kita berdamai dengan Allah yang penuh kuasa, yang penuh kesucian, penuh kekudusan. Sebelum kita dijemput Tuhan, kita berdamai dengan Tuhan itu, dengan Allah itu. Tidak sampai di situ, yang poin kedua, kita berdamai dengan sesama kita. Tentunya kita pasti pernah melakukan kesalahan. Mungkin dalam keluarga kita, teman, sahabat, kerabat, orang sekeliling kita. Mari kita terus berdamai juga dengan orang sekeliling kita. Matius pasalnya yang ke-6 ayat yang ke-12. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Mungkin ada orang tertentu yang mencemooh, yang menyakitkan, yang mengecewakan hidup kita, yang membuat kita menjadi susah, gelisah, pilu karena kesalahan orang itu. Tetapi berdamailah kita dengan orang sekeliling kita. Ampunilah kesalahan mereka. Ayatnya yang ke-15 dikatakan begini, tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak mengampuni kesalahanmu. Bayangkan saudara kasih dalam Kristus, mengampuni kesalahan orang tidak mudah untuk kita lakukan. Ya, kalau Tuhan Allah tidak nyata dalam hidup kita, kalau Allah nyata dengan mudahnya. Saya mengalami pengalaman yang baik, yang sangat luar biasa yang Tuhan kerjakan kepada saya. Dulu kalau ada orang yang menyakiti hati saya, mengecewakan saya, nah, kalau saya tidak dapati orang itu, tidak bisa melampiaskan isi hati saya tidak puas. Tetapi luar biasa, saya bisa berdamai dengan orang yang mencemooh, mencaci, memaki, memfitnah, mengata-ngatain, memilukan hati, perasaan, pikiran saya. Dengan mudahnya saya berdamai dengan orang itu. Saya tidak menyimpan sakit hati, saya tidak menyimpan kekecewaan. Itu membuat susah, sakit hati, kecewa, membuat susah komunikasi hubungan diri saya kepada Tuhan. Jadi saya hanya menyerahkan, ampuni dia, ampuni keluargaku, ampuni temanku, ampuni sahabatku, ampuni kerabatku yang telah menyakiti hatiku. Dengan mudahnya, dengan mudah. Kenapa saya bisa lakukan? Karena saya meyakini Allah ada dalam hidup saya. Allah ada dalam diri saya. Dengan mudahnya saya dapat mengampuni orang yang menyakiti hati saya, yang mengecewakan saya. Saya tidak mau lagi simpan-simpan sakit hati, kecewa. Ini sampah. Sampah untuk apa disimpan sampah-sampah itu? Perhatikan Bapak Ibu yang kasih, saya ilustrasikan sampah. Sampah semakin banyak dikumpul, semakin terkumpul, semakin banyak. Kalau terus disimpan akan berbau busuk, kebusukan. Jadi janganlah kebusukan, sampah-sampah terus hadir dalam hidup kita. Berdamai dengan orang sekeliling kita, berdamai dengan siapapun, ya siapapun itu tanpa terkecuali. Mustahil itu kita dapat lakukan kalau tidak Allah ada hadir dalam hidup kita. Nah, Yesus saja waktu disalib, ampunilah mereka, ampuni mereka. Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Dan roh Allah, Tuhan Allah ada dalam hidup kita. Dia nyatakan, dia beri kekuatan, dia beri kemampuan lewat kekuatannya Roh Kudus itu. Ampuni salah mereka, ampuni. Yang pertama tadi berdamai dengan Allah, dengan Tuhan. Berdamai dengan orang sekeliling kita, manusia, orang sekeliling kita. Dan berdamai juga dengan diri sendiri. Ya, berdamai dengan diri sendiri. Jangan selalu tertuduh, jangan terlalu merasa bersalah. Jangan selalu terintimidasi dengan diri sendiri. Sekali lagi poin yang ketiga ini, berdamai dengan diri sendiri. Mazmur 118 ayat yang ke-29. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan situasi keadaan apapun. Terkadang tidak cocok dengan pikiran, tidak cocok dengan hati. Kita dapat meyakinkan diri kita karena Tuhan. Bersyukur, kita memberikan masalah kita, persoalan kita kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur, kita menunjukkan kita itu senang, kita gembira, kita bahagia karena ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sekalipun apapun pencobaan, tantangan, persoalan, tetap bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah. Ya, saya alami banyak tantangan, situasi, keadaan, tetap bersyukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal, mengucap syukurlah dalam segala perkara, bersyukur terus situasi apapun. Bersyukur itu menunjukkan kita berdamai dengan diri kita sini, tidak tertuduh salah, tidak simpan sakit hati. Kenapa begini ya? Kenapa tidak cocok dalam hidup saya? Kenapa orang muda? Kenapa dia muda? Kenapa terjadi dalam hidupku sendiri seperti ini?
Sekarang saya dapat meyakinkan, bersyukur situasi apapun, keadaan apapun yang terjadi dalam hidup saya. Karena nama Tuhan, karena kasih Tuhan, karena kasih Kristus. Saya dapat berdamai dengan diri saya, tidak terintimidasi. Tuhan, kenapa? Kenapa aku terjadi seperti ini? Kenapa aku sakit? Kenapa ekonomiku terpuruk? Mungkin seperti itu. Kenapa ada orang sekeliling yang mengkhianatiku? Tidak tertuduh lagi. Kenapa? 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 Tetap mengucap syukur, berdamai dengan diri sendiri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita pasti ada maksud Tuhan. Ada rencana Tuhan. Ayat lain mengatakan pencobaan-pencobaan yang kita alami tidak melampaui batas kemampuan kita. Tangan Tuhan pasti menopang. Tuhan ada dalam hidup kita. Tuhan ada bersama dengan hidup kita. Tuhan ada dalam pikiran, hati kita, perasaan kita. Sekali lagi saudara kekasih dalam Kristus, marilah kita berdamai dengan diri sendiri. Tidak terlalu menyayangi diri, terlalu mengasihani diri. Itu bagian kesalahan dalam hidup kita. Karena kita terlalu menyayangi, mengasihi diri. Saya tidak peduli dengan diri saya. Saya tidak terlalu sayang dengan diri saya. Tuhan peduli dengan saya. Tuhan sayang saya dengan diri saya. Saya tidak terlalu memikirkan banyak hal tentang hidup saya. Tuhan memikirkan saya. Tuhan peduli dengan saya. Saudara kekasih dalam Kristus, ya, semua God lover di dalam tayangan Word from Heaven ini, marilah kita terus berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan orang sekeliling kita, berdamai dengan diri kita. Bapa di surga, dalam nama Yesus, Engkau Tuhan kami, Engkau Allah kami, Engkaulah segala-galanya dalam hidup kami, dan Engkau ada dalam hidup kami. Turun terus belas kasihan-Mu kepada kami, damaikan hidup kami terus bersama dengan Engkau. Darah-Mu Kristus membersihkan dosa kami, kesalahan kami. Ampuni salah kami, biarlah Roh-Mu yang kudus memberi kekuatan kemampuan kepada kami untuk kami dapat berdamai dengan orang-orang yang salah, yang menyakiti, yang mengecewakan dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdamai dengan diri kami sendiri, tidak terlalu mengasihi, mencintai, menyayangi diri. Kami serahkan hidup diri, pikiran kami sepenuhnya ke dalam tangan Engkau. Engkaulah yang berdaulat, Engkaulah yang bertanggung jawab dalam hidup kami. Semua diberkati oleh Tuhan, yang susah dihibur, yang putus asa dibuka jalan, yang gundah gulana Engkaulah jawaban. Biarlah lewat situasi, keadaan apapun kami dapat melihat Engkau, kami dapat menikmati Engkau, kami dapat berjalan bersama-sama dengan kekuatan Roh-Mu yang kudus. Terpujilah Engkau ya Bapa, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara kekasih dalam Kristus, siapapun Anda yang diberkati Tuhan, lewat YouTube ini kita dapat menyatakan, kita dapat sebarkan kepada teman-teman, kerabat, dimanapun saat hari ini berada. Marilah kita terus sebelum kematian menjemput kita. Sekali lagi, berdamailah dengan Tuhan, berdamailah dengan orang sekeliling kita, dan berdamailah dengan diri kita sendiri. Tuhan Yesus memberkati.